tidak ada rasa. Harusnya kelanjutan mereka adalah bercinta di kamar hotel ini. Ronald sudah membayar mahal untuk kamar ini semalamnya, tetapi gara-gara lelaki busuk ini, Ronald harus berurusan dengan kepolisian dan memberikan keterangan kepada penyidik. Ronald korban. Harus digarisbawahi kalau lelaki busuk ini mengikutinya dan mencari tahu kamarnya lalu masuk dan berusaha membunuhnya. Sial Nessa. Mita juga dipanggil sebagai saksi. Yang membuat Ronald tidak rela adalah pakaian Mita masih seksi seperti tadi. Sampai-sampai Ronald rela memberikan jaketnya daripada polisi melihatnya dengan tatapan nakal seperti itu. Fokus polisi itu bahkan sedari tadi melihat jenjang kaki Mita. Ya Tuhan, Hani. Kalau hamil jangan pakai baju bahaya seperti ini. Gumam Ronald melirik Mita di belakang karena polisi sedari tadi tidak fokus bertanya padanya. Sudah selesai, Pak? Tanya Ronald dengan sinis. Pak polisi sepertinya sudah tidak tahan bertanya dengan Mita. Oh sudah. Silakan Nona. Siapa namanya? Duduk di sini. Ucap polisi itu dengan senyum simpulnya. Ronald berdecak kesal dan saat Mita berdiri, Ronald merapatkan jaketnya agar belahan gundukan Mita tidak sampai membuat mata polisi ini terus terbuka. Tidak bawa pakaian tadi? Tanya Ronald sambil merapatkan jaket Mita. Tidak, katanya cuma semalam, terus mau ajak belanja. Aku cuma bawa bikini, maaf ya. Wajah Mita memelas sekali, siapa yang bisa marah dengan melihat wajah seperti itu? Ya sudah. Jawab Ronald dengan cepat dan mempersilahkan Mita untuk duduk. Meski di atas tertutup tetap saja bawahnya terbuka. Tidak bisa disalahkan, Mita tadi bertanya pada Ronald sebelum ke hotel. Sayang, kamu suka pakaian aku yang ini apa yang ini? Tanya Mita saat itu, saat Ronald melihatnya lebih seksi yang sekarang Mita pakai. Sudah jelas, Ronald pilih yang terbuka karena tadinya hanya dia yang ingin melihat. Sialnya kali ini dia harus berbagi. Nama saya, Sarah Mita, Pak. Pertanyaan pertama yang Mita jawab dan selalu menjadi ingatan polisi untuk nanti bercinta dengan istrinya. Sarah Mita, kamu seksi sekali. Suaminya? Tanya Pak polisi yang bernama Arman itu sambil menunjuk wajah Ronald yang masam. Iya, Pak. Suami saya, kenapa memangnya? Tanya Mita bingung. Apa Pak Arman ini melihat mereka tidak mesra dan tidak menyangka kalau Mita ini istri Ronald? Sayang sekali. Jawab polisi itu dengan wajah sedihnya dan Mita pun menaikkan satu alis matanya. Kita terlambat bertemu, Sarah Mita. Kalau saja lebih cepat, mungkin saya yang akan menikah denganmu. Hahaha, bercanda, Sarah Mita. Kita intermezzo dulu. Ucap Pak Arman yang membuat Mita tersenyum canggung. Walaupun terlambat, Amr sudah pasti yang lebih dulu menjadi antrian lelaki pengganti Ronald. Apaan sih Pak polisi? Gumam Mita kesal dengan tingkah nakal polisi ini. Ronald sudah kesal sekali, masalahnya tadi mereka tidak jadi bercinta. Tahu sendiri kalau lelaki tidak jadi bercinta, pusing kepalanya sampai terlampiaskan hasrat birahinya. Sarah Mita, sudah makan? Tanya polisi itu dengan lembut. Belum Pak, kalau bisa lebih cepat, ya. Soalnya Mita ada sakit mah. Ucap Mita dengan lembut. Pak Arman jadi tidak tega kalau melihat saksi kelaparan. Mau makan dulu? Tanya Pak Arman dan Mita melirik ke belakang. Ronald sudah menatap Mita dengan tajam. Bukannya cepat ditanya malah menggoda istrinya tepat di depan wajahnya. Tidak, Pak. Saya kalau makan tidak melihat suami saya. Rasa makanan itu jadi tidak ada rasa. Kalau kata Mbak Inul, bagai sayur tanpa garam kurang nikmat kurang sedap. Ucap Mita menyimpulkan anak rambut ke telinganya. Astaga. Ronald kali ini bersedekap melihat Mita. Bisa-bisanya dia nyanyi lagu dangdut. Polisi itu juga tertawa seakan bahagia sekali Mita tersenyum menggoda seperti itu. Padahal aslinya Mita hanya ramah saja, tidak ada sama sekali niat menggoda. Kalau Ronald atau Amr, Mita baru niatkan dalam hatinya untuk menggoda lelaki tampan Mbak Dewa Yunani itu. Ya sudah, ini pertanyaannya sama, kita cepat, ya. Supaya Mita bisa cepat pulang. Ucap polisi itu dan mulailah banyak pertanyaan pada Mita. Saya tidak tahu, Pak. Saat keluar dari toilet, lelaki itu sudah babak belur dan dia membawa senjata tajam tapi suamiku lelaki yang hebat, dia bisa menghindar. Aku bersyukur sekali.
kalau tidak aku sudah jadi janda Musdalipe. Jawab Mita yang membuat polisi itu tertawa dan tidak ikut mengucap syukur. Coba mati saja tadi suaminya, pikir polisi itu. Ronald tidak tertawa, itu tidak lucu. Baru juga menikah sudah menginginkan kematiannya. Jangan mimpi. Hampir 1,5 jam Mita ditanyakan banyak pertanyaan sampai membuat tangannya kedinginan karena terpaan pendingin yang ada di ruangan ini. Setelah selesai Mita langsung menggenggam tangan Ronald. Aku masuk angin, sayang. Lama sekali, kita jadi batal enak-enaknya. Ucap Mita dan wajah Ronald masih masam. Tidak tahu apa salah Mita sampai Ronald tidak mau menegur dan tidak romantis padanya. Kamu itu tega ya, Hani? Kamu tertawa, bercanda dengan lelaki lain, ada aku di sana. Kamu tidak berpikir kalau aku kesal mendengar tawamu itu. Ucap Ronald sambil melihat wajah Mita yang bingung. Rasanya dia tidak tertawa tadi. Polisi itu yang banyak tertawa, pikir Mita. Padahal aku tidak marah saat kamu bicara dengan Nessa di depan mataku. Memangnya ada yang salah? Tanya Mita dan membuat Ronald seketika sadar. Dia sudah semakin terjatuh. Ini alami sekali, Ronald sedang cemburu dan dia tidak sadar akan itu. Lupakan, aku hanya tidak suka lelaki itu menggodamu. Lain kali kamu jangan bercanda dengan lelaki lain, itu tidak lucu. Ucap Ronald mencubit hidung Mita dengan lembut. Iya, makan yuk. Mita sudah lapar sekali, kakak Nessa ditahan malam ini. Ronald minta pada pengacaranya agar dia tidak dilepaskan. Lelaki itu jelas berbahaya untuk Mita. Tidak lapar, aku masih belum selesai tadi, Hani. Iya nanti, sudah makan kita lanjut lagi, kamu tidak sabaran sekali, Ronald. Setidaknya biarkan aku mengisi tenagaku, setelah ini kamu akan mengurasnya kembali? Jawab Mita. Aku sayang kamu. Tiba-tiba Ronald mencium kening Mita dengan lembut di dalam mobil. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Ronald berucap kata manis seperti ini. Makin sayang setiap harinya? Tanya Mita dan Ronald mengangguk. Seperti apa yang Ronald minta, mereka melakukan hubungan rumah tangga ini secara alami, romantis, penuh cinta, penuh canda dan tidak ada yang mengira kalau semua ini hanya kontrak. Tidak ada. Bukan hanya di depan umum, di belakang juga mereka tetap seperti suami istri yang saling mencintai. Tante Serina, aku sebenarnya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Harusnya cukup sampai di sini. Tetapi apa yang dilakukan Dimas tadi, itu sungguh membuat istriku ketakutan. Dimas akan menerima hukuman yang setimpal. Aku tidak ingin dia bebas dengan cepat. Ucap Ronald menghubungi Mama Nessa. Meski sudah 2 tahun pacaran, Ronald tidak terlalu dekat dengan keluarga Nessa. Padahal mereka satu ranjang tetapi memang jarang bertemu dan keluarga Nessa juga modern. Bukan yang berpikiran lelaki dan wanita tidak boleh satu rumah. Saat tahu anaknya punya pacar orang kaya, sudah jelas Nessa dibebaskan ikut kemanapun. Ronald, apa yang dilakukan Dimas? Kami tidak ada yang tahu. Nessa bahkan terkejut saat menerima beritanya. Maafkanlah dia. Tante janji hal ini tidak akan terulang lagi. Ucap Serina memohon. Mita mendengarkan sambil mendekatkan telinganya. Sepertinya keingintahuan Mita tinggi sekali akan hal ini. Saya memaafkan tetapi proses hukum tetap akan berjalan sebagai